boleh saya katakan Noel ini sudah offside. Bagi saya, ibaratkan pemain sepak bola, Noel ini sudah memasukkan bola ke kandang sendiri. Presiden Jokowi dan pemerintahnya serta relawan Jokowi seluruhnya itu adalah terkenal orang yang sangat anti intoleran, anti radikalisme, anti ekstremisme, apalagi terorisme. Sekarang justru salah satu ketua relawan malah membela orang yang dipersangkakan terorisme. Halo sahabat Indonesia, kita bertemu lagi dalam Opini Rudy. Sahabat Indonesia, kemarin tanggal 23 Februari 2022 siang atau mungkin menjelang sore, saya seperti kena petir disambar geledek membaca berita salah seorang ketua umum organ relawan pendukung Jokowi, yaitu Jokman, Jokowi Mania, yang bernama Emmanuel Ebenezer atau sering dipanggil dengan Noel, tiba-tiba menjadi saksi yang meringankan bagi tersangka teroris Munarman yang merupakan ex-sekretaris umum Front Pembela Islam, organisasi yang dilarang. Nah, saya kenal dengan Noel, udah seperti adik saya sendiri. Semalam saya berpikir, ada apa dengan Noel ini? Mengapa dia seolah-olah tega mengkhianati perjuangan Presiden Jokowi dan seluruh pendukungnya, bahwa kita adalah orang-orang yang anti dengan terorisme, radikalisme maupun intoleransi. Nah, berkali-kali saya merenung dan menganalisis ada apa dengan Noel. Apalagi saya tahu persis Noel ini adalah sejatinya pendukung Jokowi yang sangat militan. Dan dia juga menjadi salah satu komisaris di PT Mega Eltra, BUMN pupuk di Indonesia. Nah, dari segi ini saya jujur bingung, ada apa? Seorang Noel yang tidak mempunyai rekam jejak intoleran, yang tidak mempunyai rekam jejak radikalisme, apalagi terorisme, tiba-tiba membela Munarman yang sekarang sedang berproses di pengadilan diduga terkait dengan terorisme. Nah, sahabat Indonesia, karena saya mengenal Noel, saya telepon yang bersangkutan untuk tabayun. Saya menanyakan kepada adik saya Noel, apa yang sebetulnya terjadi? Apakah sesuai dengan yang saya baca di beberapa media dan video yang saya lihat, atau ada insight baru atau pencerahan baru yang mungkin belum muncul dari pemberitaan yang ada? Penjelasan dari Noel, intens dari seorang Noel itu adalah ingin memutus rantai kebencian yang berkelanjutan yang terjadi di negeri ini. Dia mengatakan bahwa bangsa ini sedang dirundung virus kebencian yang berkelanjutan, beranak pinak, dan dia menggunakan panggung Munarman untuk memutus rantai itu. Di sisi ini saya setuju. Ini adalah upaya serius saya yang sama dengan Noel, kita sedang menjaga Indonesia. Sekali lagi saya katakan, di sisi niat
dari seorang Emmanuel Ebenezer atau Noel bahwa dia ingin memutus rantai kebencian yang terjadi di negeri ini, saya setuju. Namun dengan segala hormat saya, respek saya kepada sahabat saya Noel, saya tidak setuju dengan cara yang ditempuh oleh Emmanuel Ebenezer atau Noel. Apalagi dalam persidangan terungkap dia seolah-olah mendegradasi Presiden Jokowi. Dikatakan Munarman ini sama dengan Jokowi, sama-sama korban fitnah. Ini bagi saya kualitas seorang Jokowi yang menurut saya luar biasa, secara tidak sadar didegradasi oleh seorang Noel. Nah, Noel mungkin harus mempelajari lebih detail rekam jejak siapa itu Munarman. Kalau kita melihat rekam jejak Munarman, itu penuh dengan aroma kekerasan. Dia pernah mengikuti baiat ISIS di Medan, Makassar, di Jakarta. Dan dia dalam ujaran-ujarannya itu selalu menyudutkan dan membuat kegaduhan di negeri ini. Kita masih ingat peristiwa di Monas tahun 2008. Pada saat ada demonstrasi aliansi kebebasan beragama dan berkeyakinan. Tiba-tiba di bawah komando Munarman yang waktu itu sebagai ketua Laskar FPI mengobrak-abrik dan melakukan kekerasan kepada orang-orang yang sedang berunjuk rasa di Monas. Artinya apa? Rekam jejak Munarman penuh dengan aroma kekerasan. Lepas dari pertemanan atau solidaritas pertemanan antara Noel dengan Munarman, saya tidak sependapat dengan langkah yang dilakukan oleh Noel. Ini resikonya sangat tinggi dan harganya sangat mahal. Apalagi Noel ini masih menjadi komisaris dari BUMN. Apalagi juga dia tetap mendukung Jokowi. Jadi menurut saya ini nggak nyambung sama sekali dengan bagaimana intens atau keinginan Presiden Jokowi untuk menghilangkan intoleransi dan radikalisme sampai beliau berani membubarkan FPI. Langkah dari Noel meskipun niatnya menurut dia baik, tapi ini sangat berisiko tinggi dan harganya sangat mahal. Ini harus saya sampaikan bahwa Noel ini sedang masuk melemparkan bara api di pendukung Jokowi. Dan ini menjadi amunisi dari kelompok-kelompok sebelah untuk menggoreng bahwa ternyata sebagian dari pendukung Jokowi pun mendukung Munarman. Meskipun saya juga tidak setuju dikatakan bahwa Noel adalah teroris, saya tidak setuju. Saya tetap meyakini dia seorang pejuang menjaga NKRI, tapi menurut saya meskipun niatnya baik, tapi kali ini mohon maaf caranya salah besar. Mendukung Munarman itu berlawanan dengan niat dari Presiden Jokowi menurut saya. Sebagai contoh, beberapa waktu yang lalu di depan Kepala Satuan Wilayah Kepolisian, kalau nggak salah waktu itu ada di Bali, Presiden menyindir dengan keras dan tegas, bukan hanya menyindir, menegur bahkan Kapolda atau Kapolres baru yang sowan kepada pimpinan ormas yang sering membuat kegaduhan dan sering melanggar hukum. Presiden mengatakan meskipun itu tujuannya baik, tapi jangan dilakukan karena itu menggadekan kehormatan dan martabat diri sebagai pejabat negara. Nah, kalau presiden saja sudah memberikan warning kepada kepala kepolisian wilayah, baik Kapolda maupun Kapolres, mengapa justru Noel
itu melakukan pembelaan secara terbuka dan frontal kepada tersangka teroris. Saya satu hal sependapat dengan Noel. Dia tidak ingin membebaskan Munarman karena itu bukan kemenangannya dia. Dia hanya ingin meringankan. Karena apapun pembelaan Noel nanti berpulang pada kebijakan atau keputusan dari majelis hakim di sana. Tapi boleh saya katakan Noel ini sudah offside. Bagi saya, ibaratkan pemain sepak bola, Noel ini sudah memasukkan bola ke kandang sendiri. Presiden Jokowi dan pemerintahnya serta relawan Jokowi seluruhnya itu adalah terkenal orang yang sangat anti intoleran, anti radikalisme, anti ekstremisme, apalagi terorisme. Sekarang justru salah satu ketua relawan malah membela orang yang dipersangkakan terorisme. Saya membayangkan apa perasaan dari Densus 88 atau Polri yang sudah dengan analisis yang sangat mendalam berani menangkap Munarman. Saya tidak membayangkan bagaimana perasaan korban-korban dari Munarman apabila pendukung dari Presiden Jokowi justru membela Munarman. Kalau menurut saya ya Noel, mohon maaf, pertemanan Anda dengan Munarman itu satu hal. Kita tidak masuk dalam wilayah itu karena itu adalah privilege seorang Noel. Tapi pada sisi membela Munarman sebagai tersangka teroris yang melawan negara, apalagi Noel adalah salah satu komisaris BUMN, apalagi Noel adalah pucuk tertinggi dari organisasi relawan pendukung pemerintah atau negara, ini sangat kontraproduktif. Sahabat Indonesia, ini harus saya sampaikan bahwa saya pada titik niat baik seorang Noel untuk memutus rantai kebencian yang berkelanjutan, saya setuju. Tapi kalau ini dilaksanakan dengan cara membela tersangka teroris, apalagi itu Munarman, saya menentang dan tidak setuju. Sikap saya sudah saya sampaikan pada Noel. Lepas dari kami berteman, bersahabat, kita harus menjaga demokrasi bahwa saya mempunyai sikap tersendiri atas sikapnya Noel. Saya hanya berpikir jangan sampai siapapun kita yang selama ini kita mendukung Presiden Jokowi, termasuk saya, jangan sampai kita menjadi beban dari Presiden Jokowi. Kalau bisa, kita harus menjadi bagian dari solusi setiap permasalahan yang dihadapi oleh Presiden Jokowi. Jangan sebaliknya. Dan menurut saya, Noel ini sedang menjadi bagian dari masalah yang membuat Presiden Jokowi pusing. Itu menurut saya. Saran saya kepada Noel, harus membuat klarifikasi secara terbuka untuk menjelaskan seperti apa dan bagaimana supaya tidak timbul distorsi informasi yang mengejala. Yang saya tahu mayoritas relawan pendukung Jokowi atau rakyat biasa sedang marah, sedang terbengong-bengong, terbingung-bingung dengan langkah siksak yang dilakukan oleh Noel, yang dikatakan sedang cari sensasi, sedang apa sajalah. Saya menyesalkan apa yang dilakukan oleh Noel. Jadi kalau kita ingin memutus rantai kebencian yang terjadi di negeri ini, saya sependapat, tapi bukan dengan cara itu. Masih banyak cara yang lain yang tidak menimbulkan kegaduhan dan tidak menimbulkan masalah baru di negeri ini. Itu menurut saya. Jadi jangan sampai ini negeri ini yang sudah gaduh ini ditambah dengan gaduh. Dan yang paling membuat saya prihatin ini, apa yang dilakukan Noel itu menjadi amunisi dari kelompok sana untuk semakin menyerang
Presiden Jokowi. Dikatakan ini penyusup, ini apa? Saya jujur tidak separah itulah yang saya duga terhadap Noel. Tapi harus saya akui kali ini Noel offside. Baik sahabat Indonesia, terima kasih Anda telah mengikuti opini saya. Mudah-mudahan ini menjadi pencerahan dan kita menjadi diskusi gitu ya. Ini adalah era demokrasi, kita bisa berbeda pendapat, tapi yang paling penting pikiran harus dibalas dengan pikiran. Kita bisa mengecam Noel, itu merupakan hak dia sebagai seorang warga bangsa, tapi Noel pun juga harus mengakui bahwa tidak mungkin semua orang mempunyai pikiran yang sama dengan dia, termasuk saya. Jadi ini adalah alam demokrasi, bagaimana kedemokratisan seseorang diuji dengan cara apa? Menyikapi masalah yang sedang dihadapi. Itu menurut saya. Baik sahabat Indonesia, jangan pernah lupa menggunakan masker, karena masker saya melindungi Anda, masker Anda melindungi saya, masker kita melindungi Indonesia. Salam satu Indonesia, salam budaya Nusantara, salam toleransi, salam sehat Indonesia. Saya Rudi SK.